Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Maharani dengan NIM 231091031024 dari kelas pemodelan sistem D. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pemodelan sistem pada studi kasus strategi Galodo, Marapi, dan titik lemah kesiapsiagaan bencana. Pada bulan Mei 2024, banjir lahar atau Galodo terjadi di lereng Gunung Merapi, Sumatera Barat. Peristiwa ini menewaskan 50 orang meninggal, 27 hilang, 3.396 mengungsi. Menariknya, kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 1979. Dengan pola yang sama, seperti korban besar, warga tidak siap, dan peringatan tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa yang gagal bukan hanya sistem tanggap darurat, tetapi sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Berikut Rig Picture yang menggambarkan alur komunikasi bencana. Sumber data berasal dari BMKG dan PVMBG, kemudian informasi disampaikan ke BPBD, wali nagari, dan relawan. Namun di lapangan, alur komunikasi ini tidak berjalan end-to-end hingga ke warga. Akibatnya warga menerima informasi ketika banjir lahar sudah sangat dekat sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi. Dari Rig Picture dan studi kasus, saya mengidentifikasi gejala masalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak warga tidak sempat mengungsi, akibatnya korban jiwa tinggi. Informasi peringatan dini terlambat diterima di tingkat masyarakat, jalur komunikasi tidak jelas antara BMKG, BPBD, wali nagari, dan warga, tidak ada SOP kapan harus evakuasi, sehingga kebingungan saat kejadian, listrik padam dan akses jalan terputus saat bencana mengakibatkan evakuasi terhambat, warga panik karena tidak tahu arah evakuasi dan lokasi shelter aman, dan desa kembali dihuni di zona rawan meskipun pernah direlokasi. Setelah dianalisis lebih dalam, ditemukan elemen masalah sebagai penyebab munculnya gejala sebelumnya. Itu ada sistem peringatan dini tidak end-to-end, sehingga informasi berhenti di aparat tidak sampai ke warga, tidak ada prosedur atau SOP evakuasi yang jelas, kapan harus mengungsi, warga shelter kapasitas shelter terbatas, tidak mampu menampung seluruh warga, tidak ada simulasi atau latihan evakuasi secara rutin, infrastruktur mitigasi yang minim, tidak ada sensor aliran sungai ataupun monitor otomatis, jalur komunikasi tidak baku, informasi bersifat manual dan tidak standar, warga tetap tinggal di zona rawan bencana meskipun sudah pernah direlokasi, akses transportasi terputus saat bencana, warga mengungsi tanpa arah mencari tempat tinggi secara spontan. Sistem ini melibatkan banyak pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama itu ada warga terdampak, penerima peringatan dan target evakuasi. Yang kedua itu ada relawan atau kelompok siaga bencana, yaitu yang menyampaikan informasi dan first responder. Yang ketiga itu ada wali nagari atau pemerintah desa yang menjadi koordinator informasi dan evakuasi. Yang keempat ada BPBD kabupaten atau kota yang penanggung jawab operasional bencana. Yang kelima ada BNB, BNPB itu BNPB pusat itu yang menjadi kebijakan atau dukungan sumber daya nasionalnya. Yang keenam ada BMKG yang pengirim informasi cuaca ekstrim hujan deras. Yang ketujuh ada PVMBG atau peta KRB dan status gunung api. Yang kedelapan ada Basarnas yang sebagai pencarian dan penyelamatan pasca kejadian. Berdasarkan gejala, elemen, dan stakeholder, itu dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut, yang mana sistem penanggulangan bencana Galodo belum mampu memastikan peringatan dini dan evakuasi tepat waktu karena alur komunikasi tidak end-to-end, kapasitas shelter terbatas, dan tidak adanya SOP evakuasi, sehingga menyebabkan tinggi korban jiwa saat bencana terjadi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, model yang saya gunakan yaitu adalah model optimasi penentuan titik evakuasi, minimasi jumlah korban bencana. Model ini menentukan shelter mana yang harus diaktifkan dan bagaimana mengalokasikan warga ke shelter tersebut secara optimal.
Model ini dipilih karena dapat memberikan keputusan operasional yang jelas, yang mana permasalahan utama bukan banjirnya, tetapi keterlambatan evakuasi. Model ini dapat membantu menentukan titik evakuasi paling aman dan efisien dengan kapasitas yang cukup. Variabel model ini dapat diukur di dunia nyata seperti jumlah warga, jarak evakuasi, dan kapasitas shelter. Yang mana output model ini menghasilkan shelter mana yang harus diaktifkan, berapa warga yang dievakuasi ke setiap shelter, dan mengurangi warga yang tidak terselamatkan nantinya. Dengan kata lain, model ini mengubah evakuasi dari spontan menjadi terencana dan optimal. Jadi, korban Garuda terjadi bukan karena bencana alam yang tidak terhindarkan, tetapi karena kurangnya sistem kesiapsiagaan. Jadi, pemodelan sistem ini membantu untuk mengungkap faktor penyebab dan model optimasi yang membuat keputusan evakuasi menjadi lebih efektif. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.